Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini tetap sehat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dengan Bu Umi Fareha. Nanti saya akan menjelaskan materi tentang mengamati objek ilmu pengetahuan alam. Silahkan perhatikan dan cermati video yang saya berikan ini. Objek IPA dan pengamatannya. Para ilmuwan mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar kita dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Dalam video singkat ini kita akan mempelajari tentang apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Penyelidikan IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Membuat inferensi dengan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola hubungan antar aspek. Yang kedua, dapat digunakan untuk membuat perkiraan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun bagan ataupun gambar-gambar yang relevan. Objek yang dipelajari IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup, karena kita memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur, yang dipakai sebagai satuan. Mengukur panjang meja menggunakan jengkal akan memperoleh hasil pengukuran yang bervariasi karena jengkal setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang baku agar diperoleh hasil yang seragam. Satuan seperti ini disebut sebagai satuan sistem internasional. Satuan-satuan seperti kilogram, meter, dan detik merupakan beberapa contoh dari satuan dalam sistem internasional.
Besaran pokok. Besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu disebut besaran pokok. Besaran pokok ada 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Dalam sistem internasional, besaran panjang diberi satuan meter atau M. 1 meter standar sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299. Massa merupakan banyaknya materi yang terkandung dalam suatu zat. Massa diukur dalam satuan kilogram atau kg. 1 kilogram standar massa sebuah silinder yang terbuat dari platinum iridium. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Satuan sistem internasional untuk waktu adalah detik atau sekon atau S. Berdasarkan hasil konferensi umum tahun 1971 tentang berat dan ukuran, sistem internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok. Yang pertama, massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Tabel ke-7 besaran tersebut adalah seperti ini. Besaran turunan. Besaran-besaran yang dapat diukur selain ke-7 besaran pokok disebut sebagai besaran turunan. Disebut besaran turunan karena besaran-besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok. Beberapa contoh besaran turunan adalah sebagai berikut. Luas merupakan besaran turunan yang diberi satuan meter persegi atau M kuadrat. Besaran ini diturunkan dari besaran panjang. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diberi satuan meter per sekon atau M per S. Besaran ini diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Massa jenis juga termasuk besaran turunan dengan satuan kilogram per meter kubik atau kilogram per meter kubik. Besaran ini diturunkan dari besaran massa dan panjang. Itulah penjelasan saya tentang mengamati objek ilmu dan pengetahuan alam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.